Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan ngomongin kembali soal yang namanya alpha male. Kita akan bahas gimana cara menjadi alpha male. Ini adalah ciri-ciri singkat cara kalian menjadi alpha male. Karena alpha male lebih banyak disukai ya. Dan memang menjadi alpha male ini susah. Tapi di sini ada 4 ciri-ciri utama di mana kalian masuk ke dalam tahapan alpha male. Yang pertama, alpha male punya tujuan yang jelas. Jadi ketika kalian punya tujuan yang jelas, itu gue yakin bahwa kalian akan terlihat lebih atraktif. Karena, ya kenapa ya, sekitar menurut gue, kalau emang orang yang mau cari pasangan hidup yang udah mau jelas gitu ya, pasti kriterianya bukan cuman ganteng, bisa basket, bisa band, itu sih kriteria anak SMA. Kalau misalnya yang udah umur 20-an atau yang memang mau lebih serius, kriterianya adalah pengen laki-laki yang punya tujuan yang jelas. Karena ya dia udah jelas tujuannya, dia mau jadi apa, dia memperjuangkan itu. Dan memang alpha male dia nggak gampang terpengaruhi sama yang namanya lingkungan. Jadi ketika kalian adalah alpha male, kalian punya tujuan yang jelas, kalian nggak terpengaruh dengan yang namanya lingkungan. Anggaplah misalnya tujuan kalian adalah beli motor misalnya, tujuan kalian adalah beli motor. Nah ketika kalian lagi musim sepeda, kalian nggak terpengaruh dengan itu karena kalian punya tujuan yang jelas. Kalian nggak jadi, udah ada budget nih beli sepeda dulu, nanti motor belakangan. Nggak. Kalau alpha male, mereka punya tujuan yang jelas. Makanya, gue yakin kenapa orang di umur 20-an, wanita, pasti lebih suka dengan alpha male karena memang dia tujuannya udah jelas, orientasinya jelas, dia akan ngejar itu. Anggap gue mau motor, gue bakal kerja keras, gue bakal ngelakuin apapun yang halal ya untuk dapetin itu motor, karena memang tujuannya udah jelas, tujuan udah kesana, udah ada orientasinya. Makanya itu adalah salah satu ciri alpha male yang paling utama. Masuk ke ciri nomor 2 adalah alpha male berani bersuara. Jadi alpha male itu ya memang akan dibenci orang karena memang alpha male dia berani bersuara. Dia nggak berpikir kayak tentang opini orang gitu. Jadi kalau memang mau bersuara ya bersuara aja, dia nggak mikir bahwa nanti orang lain akan nggak suka dengan gua atau si ini dia akan nggak suka. Mereka nggak akan berpikir tentang itu. Mereka akan bersuara walaupun mereka udah pasti, mereka yakin bakal ada yang nggak suka. Karena banyak juga orang yang diem. Udahlah, gue diem aja, ntar dia nggak suka, atau ntar lah takutnya nanti gue nyinggung dia. Banyak yang kayak gitu. Dan alpha male nggak ngelakuin itu. Alpha male bersuara. Yang ketiga adalah alpha male ngelakuin apa yang memang dia mau. Maksudnya bukannya semena-mena ngelakuin apapun gitu. Bukan, konteksnya bukan ke sana, tapi alpha male itu dia lebih mengekspresikan diri karena memang memang intinya kan dia berani ya. Jadi kalau misalnya memang dia mau merubah hidup, ya dia akan merubah hidup. Kalau dia suka ini, dia akan ngelakuin apa. Kalau dia mau ini, dia akan ngelakuin sesuatu. Dia bukan yang kayak diem, kayak aduh kayaknya nggak bisa, udahlah terserah dia deh, keadaan kayak gini. Bukan, alpha male bukan yang kayak gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke poin yang pertama. Selain memang dia mengekspresikan atau dia ngelakuin apa yang dia mau, tapi itu balik lagi ke topik pertama, bahwa alpha male itu punya tujuan yang jelas. Jadi dia udah ada orientasinya, dia nggak akan tinggal diem aja. Makanya itu adalah salah satu ciri-ciri alpha male, mereka ngelakuin apa yang memang mereka mau, dan ya pastinya harus yang positif. Nah, kita masuk ke topik yang keempat, ngomongin soal positif. Alpha male adalah pribadi yang positif. Jadi kalau lo ketemu orang yang negatif terus, itu adalah bukan alpha male. Baik itu misalnya toxic friend, atau apa mungkin saudara lo yang toxic, itu pasti bukan alpha male. Alpha male itu berpikir positif, karena lo gak akan dapetin sesuatu yang positif kalau lo pikirannya negatif gitu. Ibaratnya kayak semesta gak akan bantuin lo untuk lo dapetin sesuatu ketika lo namanya negatif terus. Gue sendiri juga pernah ngerasain gitu, ketika gue pikirannya negatif atau gue lagi kesel, gue bete, aura gue negatif, itu dagangan gue jadi sepi, macam-macam lah, mood pokoknya nggak bagus lah, mood nggak bagus, suatu kayaknya jadi kayak ada aja masalah gitu. Makanya energi positif itu menurut gue penting banget buat lu yang mungkin apapun lah. Banyak orang dihubungin sama agama, kayak agama lu apa, banyak yang hubungin sama itu, terserah. Tapi menurut gue ketika lu berpikir positif, baik yang di atas atau alam atau apapun, pokoknya lingkungan yang ada itu bakal ngebantu lu untuk lu sendiri biar bisa lebih baik. Atau misalnya lu mau achieve sesuatu, itu menurut gue akan ngebantu sih ketika lu punya energi yang positif, nggak peduli lu siapa ya.
Itu energi yang positif menurut gue ngaruh banget. Jadi lu boleh cobain deh, ketika lu bete, ketika lu positif, akan kerasa hasilnya dengan apa yang lu kerjain. Jadi alpha male punya energi yang positif. Oke, segitu aja. Itu adalah 4 ciri-ciri atau sifat utama dari seorang alpha male. Apakah kalian sudah termasuk dari alpha male atau kalian masih beta male? Tapi misalnya kalau ini pertanyaan yang sering banget, ketika belum ada tujuan hidup itu harus gimana? Ketika belum ada, wajar banget, umur 20-an belum ada tujuan hidup, belum tahu mau jadi apa, belum tahu harus ngapain. Tapi ketika lu berusaha dan lu terus mencari itu termasuk ciri-ciri dari alpha male. Oke, segini aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalian boleh komen dan klik like kalau suka dengan video ini. Segini aja, gua Koko Brewok pamit dulu.